Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Semidortia Penggoam, NIM 102 2022 009. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas A semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya akan membagikan materi saya tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara RI terdapat di pembukaan UUD 1945 yang dapat diidentifikasi bahwa negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranerbur, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. B. Menanyakan alasan mengapa dilakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum merupakan suatu alat yang dibuat untuk membatasi tingkah laku, mengontrol, menjaga ketertiban, serta menghindari kekacauan manusia. Hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas kumpulan kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap individu berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan dari negara kepada bangsanya sendiri, agar setiap manusia yang hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram haruslah menegakkan hukum setegak-tegaknya agar setiap manusia tidak akan melanggar peraturan yang tidak dapat merugikan sesuatu individu, masyarakat, atau negara. Pada dasarnya hukum tidak boleh menyimpang yang ditunjukkan dalam suatu semboyan yang berbunyi Flat Justitia el Perean Mundus, yang artinya meski dunia ini runtuh, akan tetapi hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum yang adil melibatkan beberapa komponen, yaitu pihak aparat keamanan,
pihak pembuat peraturan atau hukum, denda atau sanksi yang dikenakan, dan ancaman yang berat dengan memberi efek jera. Alasan penegakan hukum yang adil adalah sebagai berikut. 1. Demi mencapai pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tidak terjadi pelanggaran. 2. Tidak merugikan pihak tertentu. 3. Menunjukkan ketegasan dari pelanggar agar memberi efek jera. 4. Mengurangi tingkat kejahatan dengan memperlakukan hukum segera adil. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Kedua, hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan kemasyarakatan yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuensi. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogyanya dapat terwujud dalam melaksanakan di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. 3. Unsur untuk menegakkan hukum. 1. Keadilan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. 2. Kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan manusia. A. Peradilan agama. Bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sadaqah. B. Peradilan militer memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. C. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. D.
Peradilan umum salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. 1. Pengadilan negeri memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. 2. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. 3. Pengadilan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sedangkan permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan 1 kali. 4. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditunjukkan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa berkeadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialis, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Selain itu, pemerintah perlu dilakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian
hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajiban. Ketidakpenegakan hukum, keterlebihan tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat atau kacau atau kaos. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Penegak hukum di Indonesia masih menghidupi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajiban. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.